Nah, pada pertemuan lalu itu kan kita sudah bahas tentang pergerakan konduktor, pergerakan suatu konduktor berarus di dalam pengaruh medan magnet. Nah, jadi kalian bisa lihat kembali di buku halaman 665. Jadi lihat di sini, jika ada suatu batang konduktor, dia bergerak dalam pengaruh medan magnet yang tegak lurus padanya, dia tegak lurus, maka pada kedua ujung-ujung konduktor tersebut akan timbul GGL atau EMF. Nah, jadi jangan dosa bingung kalau orang sebut GGL ya. GGL itu sama dengan EMF. Ini bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya. Gaya gerak listrik atau electromotive force. Gaya gerak listrik. Gaya gerak listrik atau electromotive force. Nah, bagaimana jika kita lakukan sebaliknya? Di batang besi ini kita buat diam, batang besi ini kita buat diam, lalu kita berikan arus, kita berikan tegangan pada batang besi ini sehingga mengalir arus pada batang besi ini. Maka yang terjadi adalah batang besi tersebut akan bergerak, dia akan bergerak tergantung arah arusnya, dan tergantung juga arah medan magnetnya. Itu kita bisa selidiki pakai kaidah tangan kanan yang saya sudah jelaskan pada pertemuan lalu. Kita bisa selidiki pakai kaidah tangan kanan. Jadi pada kaidah tangan kanan itu telapak tangan ini adalah arah medan magnetnya, kemudian jari kita ini adalah arah arusnya, kemudian jempol kita ini arah pergerakan konduktornya. Oke, kemudian kita lanjut ke generator. Nah, ini dia. Ini saya crop dulu. Oke, sekarang lihat ya, di generator ini ada konduktor. Dari gambar ini kita bisa langsung lihat ya bahwa arah medan magnetnya itu, arah vektor medan magnetnya dia dari kiri ke kanan, dari utara ke selatan. Oke, baik, mari kita lihat kawat yang berada di tengah ini. Kita lihat kawat yang berada di tengah. Jadi pada awalnya kawatnya itu kan tidak langsung dalam posisi ini, jadi dia itu dari posisi seperti ini barangkali saya gambarkan. Mula-mula dia pasti dalam posisi mendatar. Jadi kawatnya ada di sini dulu. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya. Nah, jika kawatnya seperti ini, saya buka di sini. Jika kawatnya dalam posisi seperti ini, nah ini kan kita bisa lihat kawatnya itu dia bergerak ke atas. Dia bergerak ke atas, kemudian medan magnetnya arahnya tegak lurus ke sini.
Oke, jadi dia seperti ini. Nah, sehingga kita bisa lihat, kita bisa tinjau menggunakan kiri tangan kanan. Arah arusnya itu dia akan ke dalam sini. Dia akan ke dalam. Dia akan ke dalam. Nah, seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menghitung GGL yang terinduksikan pada kawat ini atau kawat yang ada di gambar ini? Jadi kita bisa pakai rumus E sama dengan B dikalikan dengan L dikalikan dengan V. Di mana B itu adalah kuat medan magnetnya, kemudian L ini adalah panjang konduktornya, kemudian V ini adalah kecepatan dari kecepatan tangensial ya, kecepatan tangensial dari kawat ini. Karena kawat ini berputar, maka yang ada itu kecepatan tangensial atau V. Nah, kemudian kita lihat di sini, karena di sini kan ada dua kawat sebenarnya ya. Ini kawat pertama dan ini kawat kedua. Kawat yang di sini itu tidak kita hitung karena kenapa? Arah medan magnet itu dia paralel dengan kawatnya. Atau arah pergerakan kawatnya ini dia paralel dengan medan magnet. Dia tidak tegak lurus sehingga tidak kita hitung. Sehingga kita tidak hitung. Nah, kemudian karena ada dua kawat di sini, ada dua kawat 1 dan kawat 2. Maka berarti GGL yang terinduksi pada kawat tersebut itu sama dengan 2 BLV. Karena ada dua kawat ya. Kalau ada 3, maka kamu kali 3 lagi. Atau bisa kita sebut di sini N kali B kali L kali V. Kemudian kita lihat di sini pada kaidah tangan kanan itu syaratnya adalah medan magnet itu dia berpotongan tegak lurus dengan arah pergerakan kawat atau konduktor. Nah, sementara ini kan dia bergerak melingkar, sehingga ada pada suatu saat di sini sudut yang dibentuk oleh kuat medan magnet atau vektor atau flux magnet yang datang dengan pergerakan dari kawat ini itu tidak sama 90 derajat, bukan 90 derajat. Atau tidak sama, bukan, dia tidak sama dan 90 derajat. Dan kita bisa lihat di sini karena dia medan magnetnya itu tidak, sudut yang dibentuk oleh medan magnet dan pergerakan kawat ini tidak sama dan 90 derajat, maka kita berikan faktor di sini sin theta. Nah, jadi GGL yang terinduksi itu akan maksimum jika tetanya ini sama dengan 90 derajat atau sudut yang dibentuk oleh flux magnet atau medan magnet terhadap pergerakan kawat itu sama dengan 90 derajat. Oke, jadi semakin dia tegak lurus ini, ketika dia sudah berada pada posisi di sini, atau kawatnya sudah betul-betul tegak lurus sekarang dengan medan magnet, maka GGL-nya itu akan sama dengan 0. GGL yang terinduksi akan sama dengan 0. Nah, seperti itu ya. N dikali B dikali E kali V. Untuk konstruksi generator sederhana ini, kawatnya cuma 2 saja yang tegak lurus, yang pergerakannya tegak lurus dengan medan magnet, maka N itu sama dengan 2 kali B kali L kali V. Itu ada di buku. Nah, ini ya, 2 BLV atau 2 BLV sinus theta. Oke, kemudian di kinematika rotasi itu kita sudah pelajari juga bahwa jika misalkan ada suatu benda yang berputar, ya. Nah, ini R, jarak antara titik ini, titik P dan titik pusat rotasinya itu kita sebut R. Kemudian titik P ini dia berotasi dengan kecepatan sudut omega. Maka kecepatan tangensial dari titik P ini, kecepatan tangensial pada titik P, kita bisa cari dengan omega dikalikan dengan R. Omega dikalikan dengan R. Dan ingat R di sini satuannya adalah radian per second. R ini adalah panjang jari-jarinya dalam meter. Dan sebenarnya radian ini adalah, kalau mau dibilang satuan juga bukan ya, karena ini dimensionless sebenarnya. Radian itu dimensionless, cuma biasanya
Kalau misalkan kita bicara tentang kinematik rotasi itu ditambahkan di sini radian, tambahkan satuan radian. Nah, sehingga radian per second dikali m itu sama dengan meter per second, karena radian ini tidak dianggap sebagai satuan. Tidak dianggap sebagai satuan. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat di buku. V-nya di sini diganti menjadi A per 2 dikalikan dengan omega, di mana A ini sama dengan A ini adalah panjang itunya, bukan panjangnya, lebar koilnya. Jadi panjang koilnya itu L, panjang koil atau panjang apa biasa panjang kumparannya itu L, kemudian lebar kumparannya itu A. Nah, sehingga jari-jari dari kumparan tersebut adalah A per 2. Makanya di sini dia tuliskan A per 2. Di sini dituliskan A per 2. Oke, jadi untuk konstruksi dua kawat saja, dua kawat, maka duanya ini saling mematikan ya, sehingga tinggal BL kali A dikalikan dengan omega sinus omega kali T. Kenapa omega kali T? Karena kita bisa melihat apa itu perubahan sudut putaran dari koil ini dengan menggunakan persamaan omega kali T. Nah, jadi semakin lama kita putar atau semakin lama waktu berlalu, maka sudut putarannya itu semakin bertambah, dan itu bisa kita hitung menggunakan persamaan ini. Theta sama dengan omega dikalikan dengan T. Semakin besar T-nya, maka theta-nya semakin besar juga. Ya, makanya di sini dia pakai omega kali T. Nah, di sini kita lihat ada kuantitas lagi, L dikalikan dengan A. L dikalikan dengan A itu tidak lain adalah luas penampang dari kumparan generator tersebut. Jadi kita sebut konstruksi kawat yang ada di tengah ini kumparannya, kumparan sederhana. Nah, L itu adalah panjang dari kumparannya, sedangkan A kecil itu adalah lebar dari kumparannya, atau L kali A sama dengan luas dari penampang kumparan tersebut. Nah, sehingga rumusnya itu kita bisa ubah menjadi B kali A kali omega sinus theta. Nah, jika misalkan koilnya itu ada sekian lilitan, di kumparannya itu ada sekian koil atau sekian lilitan. Jika di kumparannya atau di koilnya itu ada n lilitan, maka tinggal kita kalikan saja L. Nah, satu lilitan ini, nah berarti ada dua konduktor paralel. Ada dua konduktor paralel. Itu satu lilitan, hitungan satu lilitan. Kemudian GGL maksimumnya, karena saya sudah sebutkan tadi ya, GGL maksimum itu akan terbangkitkan jika pergerakan atau kecepatan tangensial dari kawat konduktor yang ada pada koil generator ini itu tegak lurus dengan arah medan magnetnya. Nah, sedangkan jika dia berputar, maka sudut yang dibentuk oleh vektor medan magnet dan pergerakan dari koil tersebut itu akan berubah terhadap waktu. Jadi tidak terus-menerus 90 derajat. Dia tidak terus-menerus 90 derajat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bisa kita membuat suatu generator dengan keadaan di mana flux magnet atau medan magnetnya itu selalu tegak lurus dengan pergerakan koilnya? Nah, jawabannya itu bisa saja. Sekarang itu ada dikenal namanya linear generator. Linear generator. Jadi linear generator itu dia tidak ada putarannya, dia tidak ada putaran. Dia cuma ada gerakan naik turun saja. Nah, jadi koil tadi itu, nah koilnya jadi ada banyak koil yang
Mana konstruksinya? Banyak coil yang paralel, ada banyak coil yang paralel. Nah, jadi ini dihubungkan ke satu terminal ya, dihubungkan ke satu terminal. Lalu kita dorong dia ke atas, kita dorong ke atas atau ke bawah, kita dorong ke atas atau ke bawah. Kemudian arah medan magnetnya itu ya terserah apakah dia menjauhi pengamat atau mendatangi pengamat. Nah, jadi gerakannya itu naik turun gitu saja, tidak ada putarannya, sehingga GGL yang dibangkitkan pada konstruksi koil ini itu selalu maksimum. Dia akan selalu maksimum. Cuma dia akan butuhkan penggerak, dia akan butuhkan penggerak dengan arah gerakan itu satu arah saja. Jadi kita tidak bisa hubungkan dia ke turbin. Turbin itu kan gerakannya memutar. Nah, sedangkan pembangkit listrik yang ada pada zaman ini, nah itu dia menggunakan gerakan memutar. Nah, sebenarnya ada mekanisme yang bisa merubah gerakan memutar menjadi gerakan linear, tapi tentunya itu akan butuhkan mekanisme gearbox atau roda gigi, di mana mekanisme roda gigi ini dia akan menghasilkan losses energi. Di situ akan ada losses energi, akan ada energi yang terbuang dalam bentuk panas karena ada gesekan di antara roda gigi tersebut. Jadi seperti itu. Ini jika kita ada waktu, mungkin kita bisa compare ya, bagaimana jika mungkin kalian bisa cari-cari artikel atau bagaimana, apakah ada orang yang sudah pernah bandingkan ini, atau apabila kita mengkonversi, misalkan ini ada turbin ya, turbin kita pasang ke generator biasa, ataukah turbin ini kita hubungkan ke gearbox, kemudian gearbox ini kita hubungkan ke generator linear. Nah, gambar dari generator linear itu kalian bisa cari di Google, itu banyak ya. Nah, ini banyak konstruksi dari linear generator. Nah, aplikasinya itu di mana? Itu biasa dipakai pada generator Stirling. Nah, generator Stirling itu dia gerakannya maju mundur ya, sehingga penggunaan generator linear ini menjadi sangat cocok sekali. Ini konstruksinya, ini contohnya ya. Nah, jadi di tengahnya ini ada magnet, lalu di pinggirnya sini ada coil atau belitan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian pada konstruksi generator sederhana seperti ini, jika kita mengambil tegangan keluaran dari ujung-ujung konduktornya, maka yang akan keluar itu adalah tegangan AC. Kenapa tegangan AC? Karena lihat ya, pada kondisi ini, pada kondisi awal, arusnya itu dia dari depan ke belakang. Kemudian dia berputar ke sini. Ketika dia sudah sampai di sini, arusnya itu dari belakang ke depan lagi. Dari belakang ke depan. Atau pada kondisi awal di terminal kawat yang ini, yang pertama, itu dia plus. Nah, ketika dia sudah sampai ke sini, ini kan dia berputar juga, dia berpindah ke sini. Ini sebaliknya, dia akan berpindah ke sini. Nah, pada posisi ini arah arusnya itu akan kebalik. Tadinya dia dari depan ke belakang, sekarang dari belakang ke depan. Nah, sehingga pada dasarnya atau secara alamiah, output atau keluaran dari suatu generator itu adalah sinusoidal. Dia akan sinusoidal. Nah, bagaimana cara kita membuat dia DC? Bagaimana cara kita membuat dia menjadi arus searah? Caranya itu adalah dengan menggunakan komutator.
Nah, jadi prinsip komutator itu kalian bisa lihat di internet juga banyak. Nah, saya gambarkan saja biar jelas. Jadi kalian bisa lihat di gambar ini ya. Jadi pada kondisi awal, itu ini kita sebut coil kawat yang kawat 1 ya, kemudian yang sebelah ini kawat 2. Nah, pada kondisi awal arusnya itu dia, misalkan kita ambil contoh yang tadi dari sini, habis itu dia ke dalam. Nah, berarti yang di luar itu dia akan mengikut. Nah, dia akan mengalir dari sini, terus masuk ke dalam, nah terus dia ke belakang. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dia berputar terus sampai pada kondisi di sini. Nah, dia itu harusnya akan berbalik arah. Tapi ketika dia berbalik arah, nah keluaran atau output dari terminal coil ini atau kawat ini itu sudah berpindah, dia berubah. Dia dipindahkan ke terminal negatif dari lampunya. Sehingga apa yang terjadi? Arusnya tetap searah. Jadi pada kondisi awal tadi dia dari depan ke belakang, kemudian ketika coilnya berada pada posisi ini, pada posisi di ketika dia sudah berpindah ke dekat kutub selatan, maka arusnya itu dari belakang ke depan. Nah, itu tidak jadi masalah. Jika dari belakang ke depan, maka dia akan keluar ke terminal, lalu akan tetap menuju ke lampu. Jadi tetap dari kanan ke kiri, Nah, ini prinsip kerja dari komutator. Dan begitu pula pada kawat yang sebelahnya. Pada kondisi awal, arusnya itu dia keluar. Nah, karena dari belakang ke depannya, dia keluar di sini ke terminal, lalu ke lampu. Nah, kemudian ketika dia kawat yang kedua ini dia sudah berpindah ke dekat kutub utara dari magnet, maka arusnya itu sekarang dari depan ke belakang. Nah, sehingga kalau dari depan ke belakang berarti tetap ya dari kanan ke kiri. Arusnya itu dari kanan lampu ke kiri lampu, kemudian masuk ke terminal depan di sini, masuk ke belakang coil. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ada soal. Ini gampang saja ya. Katanya suatu generator AC terdiri dari 8 lilitan. Setiap lilitan memiliki luasan 0,09 meter persegi. Total resistansi dari koil tersebut adalah 12 ohm. Kemudian koil tersebut berputar dalam suatu medan magnet sebesar 0,5 Tesla pada frekuensi konstan 60 Hz. Nah, jadi katanya generatornya itu dia berputar pada frekuensi konstan 60 Hz. Apa maksud 60 Hz ini? Apa maksud putaran 60 Hz? Itu ada 60 kali putaran dalam 1 detik. Ada 60 kali putaran penuh dalam 1 detik. Bagian A, carilah EMF yang diinduksikan pada coil tersebut. Nah, ini gampang saja ya, EMF maksimum yang diinduksikan. Kita bisa cari dengan persamaan E sama dengan N dikalikan dengan A kali B kali omega. N itu adalah jumlah koilnya, A itu adalah luas penampang, B ini adalah kuat medan magnetnya, kemudian omega ini adalah kecepatan rotasinya, berapa radian per second. Oke? Nah, N kita sudah tahu, A juga ditahu, B kita ketahui juga, yang kita belum tahu itu adalah omeganya. Apa hubungan omega dan frekuensi? Kita bisa cari omega atau kecepatan rotasi dengan persamaan ini. Omega 92 pi kali F. Saya kira ini kalian sudah familiar ya. 2 pi kali frekuensi atau 377 radian per second. Maka kita dapatkan gigi maksimum yang diinduksikan itu adalah sebesar 136 volt. Nah, kalau di sini, nah ini titik puncaknya ini yang bernilai 136 volt. Titik puncaknya ini bernilai 136 volt atau E maksimumnya.
Pertanyaan kedua, carilah arus maksimum yang diinduksikan. Nah, tinggal kita bagi saja menggunakan hukum Ohm. I sama dengan GGL dibagi dengan R. Ini GGL ini tidak lain adalah gaya gerak listrik atau MF, atau bisa juga kita sebut dengan tegangan. Karena GGL itu besarnya sama dengan beda potensial antara kedua ujung-ujung penghantar tersebut. Nah, arusnya kita dapat 11,3 ampere. Nah, kemudian yang bagian C kalian disuruh mencari bukan berapa ya, carilah fungsi induksi EMF-nya, cari fungsinya. Nah, kalau fungsinya berarti, nah kita masukkan tadi sin omega T-nya. Nah, ini jadi fungsi yang berubah terhadap waktu ini. Atau GGL sesaatnya kita bisa cari dengan persamaan ini. Kenapa disebut GGL sesaat? Karena kita bisa mengetahui berapa GGL pada saat apa saja, pada saat apa atau pada saat tertentu saja dengan menggunakan persamaan ini. Tinggal kita masukkan saja nilai T-nya. Misalkan saya mau GGL pada T sama dengan sekian detik, atau P pada saat T, pada saat 5 detik, pada saat 10 detik, atau seterusnya. Nah, karena GG-nya bervariasi, otomatis arusnya juga akan bervariasi. Nah, ini dia. Bagian D ini adalah pertanyaan yang menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena ketika generator kalian hubungkan dengan beban, maka terminalnya itu akan berarus, atau koilnya itu akan berarus. Kalau misalkan generatornya diam, maka tidak ada arus yang mengalir pada koilnya. Dan ketika ada kawat berarus berinteraksi dengan medan magnet, maka di situ kalian akan mendapatkan namanya momen magnet atau torka magnetik. Kalian akan mendapatkan namanya torka magnetik. Nah, torka magnetik ini efeknya adalah dia akan dia seperti kelembaman, atau dia mencegah putaran dari koil tersebut. Dia akan menghasilkan suatu torka lawan yang melawan torka yang memutar koil tersebut. Nah, jadi barangkali saya gambarkan ulang ya yang tadi itu. Nah, kita lihat di sini ya, karena ada arus yang mengalir pada koilnya, itu akan ada interaksi arus dan medan magnet, itu akan menghasilkan torka lawan. Jadi misalkan kalian putar koil ini dengan torka Tm, maka karena di sini sudah mengalir arus, dia akan ada torka lawan nanti. Torka lawannya itu dia berlawanan arah dengan torka mekaniknya. Torka induksi, torka magnet, torka magnet. Jadi seperti itu ya, dia akan menghasilkan torka lawan. Dan pertanyaan sekarang, kalau misalkan ada torka lawan, maka putarannya itu akan semakin kecil. Putarannya ya biasa seperti itu ya, kalau misalkan mahasiswa itu dia kalau dia kritis dia tanya seperti ini, jika ada torka lawan, berapa besar torka lawannya? Berapa besar torka lawannya? Kalau misalkan torka mekanik itu 10, kemudian torka lawannya itu 3, maka resultan torkanya itu 7. Kalau resultan torkanya 7, berarti kan koil ini akan tambah lambat bergerak. Nah, itu katanya, akan tambah lambat. Kalau dia tambah lambat, nah berarti arusnya yang diinduksikan itu akan tambah kecil juga. Kalau arus diinduksikan tambah kecil, maka akan diinduksikan lagi torka baru, kita sebut saja 2, 7 kurang 2 sekarang 5. Atau kita bisa bilang begini ya, resultan torkanya itu akan saling mengurangi sehingga generatornya akan berhenti berputar. Dia akan berhenti berputar. Jadi berapapun kalian berikan torka mekanik, maka katanya si mahasiswa itu, ini misalkan ya, maka generatornya itu akan semakin lama akan bertambah pelan dan akan berhenti berputar. Tapi pada kenyataannya kan kita tidak seperti itu. Kalau misalkan generator berputar, ya dia akan tetap berputar, dia akan terus berputar. Nah, apa yang terjadi? Oke, jadi seperti ini. Hukum Newton pertama itu mengatakan bahwa suatu objek akan terus bergerak. Suatu objek yang bergerak, suatu
objek yang bergerak akan tetap terus bergerak, kecuali ada gaya yang mempengaruhinya. Nah, sekarang kita lihat konstruksi generator di sini. Saya putar dia dengan torka. Torka itu kan sama dengan F kali R ya. Berarti kalau kita bilang coil ini kita putar dengan torka, berarti kan kita berikan gaya pada coilnya. Nah, sesuai dengan hukum Newton, kalau kita memberikan gaya pada suatu objek, maka objek tersebut akan berputar. Bagaimana persamaan gerakan dari coil ini? Itu kita bisa telusuri dengan inersia kali akselerasi. Ini kinematika rotasi, dan saya rasa kalian sudah pelajari di pelajaran fisika mekanika kemarin. Jadi inersia kali akselerasi sama dengan torka. Akselerasi ini adalah akselerasi sudut ya. Sedangkan kecepatan rotasi dari suatu objek yang berputar itu sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa kali T. Nah, kalau misalkan objeknya itu berputar dari kecepatan putaran 0 atau dia berputar dari keadaan diam, dia diam dulu terus kita putar, maka omega sama dengan alfa kali T. Ini bukan A ya, tapi alfa. Alfa itu adalah kecepatan rotasi. Alfa ini kecepatan rotasi, satuan itu radian per second kuadrat. Oke, jadi ingat kembali ya. Atau saya bisa bilang seperti ini. Jika saya berikan torka yang konstan pada coil generator ini, maka dia akan mendapatkan akselerasi atau percepatan sudut yang konstan juga. Karena ini adalah inersia ya, momen inersia dari generator. Momen inersia itu besarnya konstan, tergantung konstruksi dari coilnya. Nah, sedangkan coil ini kan tidak berubah-ubah, konstruksinya tetap seperti ini saja. Meskipun dia berputar, maka coilnya tidak akan berubah bentuk. Oke? Nah, sehingga jika saya berikan torka pada coil generator saya, maka dia akan mendapatkan akselerasi atau percepatan sudut. Nah, kalau torkanya konstan, maka percepatan sudutnya akan konstan juga. Berdasarkan persamaan ini, kecepatan sudut suatu benda itu akan semakin besar. Saya ulangi, kecepatan sudut dari suatu benda akibat dari suatu percepatan sudut akan semakin besar dengan bertambahnya waktu. Oke, jadi kalau saya berikan di sini torka yang konstan, maka semakin lama putaran dari rotor ini akan semakin cepat. Sehingga apa yang terjadi? Semakin lama, jika kecepatannya itu akan semakin kencang, nah ini bisa berbahaya untuk coilnya sendiri. Karena kita tahu bahwa suatu benda yang diputar sangat kencang itu akan berbahaya untuk konstruksi dari coilnya itu sendiri. Nah, kemudian jika pada coilnya itu mengalir arus, itu akan ada torka lawan. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya, misalkan seperti ini ya, generatornya itu kamu putar dengan torka sebesar Tm. Nah, ini adalah plot antara kecepatan sudut terhadap waktu. Oke, jadi pada kondisi awal generatornya itu kita tidak hubungkan dengan beban. Berarti generatornya tidak berarus tentunya. Sehingga apa yang terjadi? Kecepatannya itu akan meningkat terhadap waktu. Kemudian kita sebut saja pada T sama dengan T1 di sini. Kita hubungkan dia dengan beban sehingga dia berarus. Nah, kita hubungkan dengan beban sehingga ada arus yang mengalir pada coilnya. Nah, arus itu akan menghasilkan torka lawan. Sehingga ada pada suatu waktu di sini torka lawannya itu sama besar dengan torka mekanik. Sehingga torkanya itu akan sama dengan 0. Sigma torkanya sama dengan 0. Nah, persamaan putaran dari generator itu sebenarnya seperti ini. Sigma torka sama dengan inersia kali akselerasi. Nah, sigma torka di sini T mekanik dikurang T elektrik. T elektrik ini adalah torka lawannya.
sama dengan inersia kali akselerasi. Apa yang terjadi jika resultan torkanya sama dengan 0? Jika resultan torkanya sama dengan 0, jika resultan torka sama dengan 0, itu tidak masalah, karena kita lihat ya pada kondisi T1 di sini, generator itu sudah berputar dengan kecepatan omega. Ketika torkanya hilang, maka tentunya rotor itu akan tetap berputar sesuai dengan hukum Newton yang pertama tadi. Jika suatu benda itu berputar atau bergerak, maka dia akan tetap terus bergerak, kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Oke? Kecuali ada gaya yang bekerja padanya. Nah, pada titik ini, generator itu sudah berputar dengan kecepatan surut omega, tapi torkanya sudah hilang, karena torka mekanik ini sudah dilawan oleh torka balikan atau torka lawan yang disebabkan oleh arus yang mengalir pada rotor atau pada coil generator tersebut. Jadi paham ya, kalau yang mau ditanyakan. Oke, di soal bagian D ini, itulah torka yang dibutuhkan untuk membuat coil tersebut tetap berputar. Nah, itulah torka yang dibutuhkan, itulah maksimum torka yang diberikan, itulah maksimum torka yang dibutuhkan untuk menjaga coilnya tetap berputar. Nah, jadi kita cari dulu nih momen magnetiknya atau magnetik torka. Kita cari dulu magnetik torka magnetik. Jadi T ini adalah torka magnetik, kemudian U ini mu adalah momen magnetik. Nah, torka magnetik sama dengan mu atau momen magnet kali B kali sinus theta. Nah, kita lihat di sini ternyata dia punya theta juga, itu dia torka magnetik itu dia berubah terus juga, tapi di sini ditanyakan adalah torka maksimumnya. Berarti kita hapus saja ini, kita anggap sama dengan 1. Atau torka magnetik sama dengan mu kali dengan B. B-nya itu kita sudah tahu berapa nilai B-nya ya. Nah, kita belum tahu itu adalah mu-nya atau momen magnetnya. Momen magnet itu sama dengan I max. Nah, kita pakai I max di sini ya karena ditanyakan ini torka maksimum. Jadi serba maksimum semua. I max dikalikan dengan A dikalikan dengan N. A ini adalah luas penampang dari koilnya. Kemudian N ini adalah jumlah lilitan koil tersebut. Nah, dapatkan momen magnetnya 8,14 ampere meter persegi. Berapa torka magnet maksimum yang dihasilkan pada generator tersebut? Nah, itu sama dengan 4,07 Newton meter. Apa artinya? Jika ada torka balikan sebesar 4,07 Newton meter, berarti kita harus putar generatornya dengan torka mekanik lebih besar daripada ini. Kita harus putar torka generatornya dengan menggunakan torka yang tentunya sama dengan ini atau lebih besar. Karena kapan lebih kecil, nah maka akan terjadi putaran negatif yang akan semakin memperlambat pergerakan unit tersebut. Jadi kita harus sediakan torka sama dengan torka ini atau lebih besar daripada itu. Kalau sama berarti kecepatan generator sesaat sebelum dihubungkan arus, nah itu akan tetap bertahan. Karena resultan torkanya atau sigma torkanya sama dengan 0. Tidak ada, kalau resultan torkanya sama dengan 0 berarti dia punya kecepatan surut itu sama dengan 0 juga. Nah, sehingga kecepatan dari coil itu, kecepatan putar dari coilnya itu tetap konstan. Tapi kalau misalkan kalian putar dia dengan torka yang lebih besar daripada torka magnetik ini, maka yang terjadi adalah akan terjadi percepatan putaran coil generatornya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kita rehat dulu 5 menit. 5 menit ya, jangan kabur-kabur karena jangan sampai semester absen di tengah kuliah.
Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi kita sudah bicara tentang generator, jadi sekarang lanjut ke motor. Nah, kalau motor itu sekarang koilnya yang kita supply dengan tegangan atau arus. Nah, kebalikan dari torka magnetik yang terjadi pada generator tadi, torka lawan ya. Nah, sekarang pada motor itu ada gigi balik atau back EMF. Nah, kenapa bisa terjadi GGL balik ini? Itu karena syaratnya terpenuhi ya. Ada kawat yang bergerak dalam pengaruh medan magnet. Jadi syaratnya terpenuhi. Ada kawat yang bergerak dalam pengaruh medan magnet, sehingga pada kawat tersebut atau pada konduktor tersebut itu akan diinduksikan GGL. Nah, jadi GGL baliknya ini dia itu berlawanan tanda dengan sumber tegangan eksternal yang kita gunakan untuk menyuplai motornya ya. Dia akan berlawanan arah, dan di sini kita bisa lihat karena ini contoh ya, contoh misalkan kamu gunakan tegangan 120 volt untuk menenagai motormu, maka kemudian GGL balik yang dibangkitkan itu ada sebesar 70 volt. Nah, arus akan mengalir karena ada beda potensial. Di sini ada beda potensial. Ada beda potensial. Sebelumnya itu beda potensialnya 120 volt. Tapi karena ada EMF balik, maka beda potensinya sekarang itu adalah sebesar 50 volt. Jadi 120 volt dikurang 70 volt. Sehingga arus yang mengalir pada motor kita itu akan semakin kecil. Akan semakin kecil. Nah, sekarang pertanyaannya sama seperti generator tadi. Jika arusnya semakin kecil, maka putarannya itu akan semakin kecil. Kemudian ini misalnya, tapi ini sebenarnya apa ya? Kalau misalkan ada mahasiswa yang kritis, itu dia bisa bayangkan seperti ini. Tapi tetap saja bayangannya salah ya. Jadi dikatakan seperti ini. Nah, kalau ada EMF balik di sini, maka arusnya itu akan kecil. Kalau arusnya kecil, berarti putarannya akan semakin lambat juga. Kalau putarannya semakin lambat, maka apa itu back EMF-nya itu akan semakin kecil. Nah, begitu terus sampai arusnya itu akan kembali normal. Bukan kembali normal ya, kalau misalkan ya arusnya akan kembali normal, tapi yang terjadi itu tidak seperti demikian, karena jika kalian menyalakan suatu motor, nah kalau kalian menyalakan suatu motor DC, nah itu kan rangkaian ekuivalennya seperti ini. Ini ada sumber tegangan, kemudian ada resistansi koilnya. Nah, di sini akan mengalir arus rotor. Nah, arus ini akan berinteraksi dengan medan magnet yang berasal dari magnet permanen dan akan menghasilkan torka magnetik yang akan memutar koil tersebut, Nah, seperti yang saya katakan tadi, jika arusnya ini konstan, saya ulangi lagi, jika arusnya konstan, maka torka magnetik yang dihasilkan itu akan konstan juga. Apa yang terjadi kalau torka konstan? Maka omega atau kecepatan sudut dari koil itu akan semakin lama semakin naik, akan semakin cepat. Nah, yang terjadi kenyataannya adalah kalau kamu ada motor listrik di rumah, terus kamu nyalakan, kamu hidupkan, nah ternyata motor listrik itu dia berputar pada kecepatan yang konstan. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itu adalah karena adanya GGL balik. Ada GGL balik di sini. Ada GGL balik sehingga pada suatu waktu arus yang mengalir pada rangkaian ini itu akan berkurang hingga pada titik tertentu, hingga pada nilai tertentu. Nah, sedangkan kita tahu ya kalau torka magnetik itu dia sebanding dengan arus yang mengalir.
Kembali ke persamaan ini, sigma T, sigma torka sama dengan inersia kali akselerasi. Ketika motor berputar, yang ada itu adalah torka magnetik atau torka elektrik ya, ada torka elektrik, kemudian ada rugi-rugi torka. Nah, rugi torka ini bisa berasal dari banyak ya. Yang pertama itu mungkin dia bisa berasal dari bearingnya atau laharnya, bantalan roda ya, bantalan roda kita sebutnya, bearing atau lahar, atau dari yang lainnya, atau rugi-rugi lainnya, misalkan saja pengaruh angin atau apa begitu. Nah, tapi sebagian besar rugi-rugi yang dialami oleh suatu motor listrik atau generator itu berasal dari bearingnya, dia. Inersia kali akselerasi. Oke, jadi seperti itu ya. Ketika pertama kali kamu jalankan motornya, nah itu akan ditarik arus yang besar. Kenapa? Karena GGL lawannya ini belum terbentuk. Jadi tidak langsung instan, makanya arus startnya bisa besar. Dan ketika generatornya itu motornya sudah berputar, maka akan ada induksi dari stator ke rotor. Nah, sehingga seolah di sini itu ada GGL, ada sumber tegangan yang polaritasnya berbeda dengan sumber tegangan sumber. Apa yang terjadi? Arus yang masuk itu akan kecil. Arus yang masuk akan semakin kecil. Apakah mempengaruhi putarannya? Ya tergantung apanya. Ya kita lihat ya. Jadi kalau misalkan motornya itu sudah berputar dengan kecepatan omega, terus torkanya itu tiba-tiba hilang, atau resultan torkanya tiba-tiba resultan torkanya hilang, maka putarannya itu akan tetap terjaga sesuai dengan hukum Newton 1. Oke, jadi putarannya akan tetap terjaga. Tapi pada kenyataannya di sini tetap saja mengalir arus. Kenapa seperti itu? Karena untuk mengimbangi ini losis torka. Jadi tetap saja ada losis torka di sini. Ada losis torka sehingga arusnya tetap mengalir. Arusnya akan tetap mengalir. Kemudian yang kedua adalah GGL induksi balik itu selalu lebih kecil daripada tegangan eksternal yang diberikan pada motor tersebut. Kenapa bisa demikian? Karena ingat ya, meskipun untuk memutar suatu generator dan kecepatan omega, kita butuhkan torka mekanik sebesar Tm. Dan omega yang didapatkan di sini itu bisa berasal dari sigma T sama dengan inersia kali akselerasi. Jadi Tm dikurang T rugi-rugi kalikan inersia kali akselerasi. Nah, akselerasi ini menentukan kecepatan sudut dari generatornya atau motornya. Oke. Nah, jadi torka mekanik ini tidak sepenuhnya dikonversi menjadi omega, tapi torka mekanik ini dia dimakan oleh rugi-rugi torka di sini. Oke. Nah, omega ini dia akan menginduksikan GGL balik. GGL balik. Nah, tentunya GGL balik ini tidak akan sama lagi dengan sumber tegangan. Biasanya sumber tegangan karena kenapa? Dayanya itu sudah diserap sebagian oleh torka rugi-rugi ini, sudah diserap sebagian oleh torka rugi-rugi ini. Makanya saya bilang tadi akan tetap mengalir arus. Gunanya apa ya? Untuk memberi makan si torka rugi-rugi ini. Karena kalau misalkan torka mekanik itu torka magnetiknya kamu hilangkan, torka magnetik pada motor itu kamu hilangkan, maka akan terjadi perlambatan. Tinggal ada minus TR di sini, sehingga terjadi akselerasi minus yang akan memperlambat kecepatan putaran dari motornya. Nah, jadi seperti itu teorinya ya. Dan saya ulangi sekali lagi, kalau tidak tahu atau bingung, bertanya. Ini ada soalnya gampang saja ya. Katanya di sini suatu motor memiliki koil dan resistansi 10 ohm dan disuplai oleh tegangan sebesar 1,2 kali 10 pangkat 2 atau 120 volt. Ketika motor tersebut mencapai kecepatan maksimum, GGL balikannya adalah sebesar 70 volt. Carilah arus yang mengalir pada koil. Itu gampang saja, tinggal kamu cari resultan GGL-nya, resultan tegangannya, kemudian dibagi dengan R. Nah, jadi 5 ampere.
Nah, kalau untuk arus inisial itu saya sudah singgung tadi ya, ketika motor itu baru saja berputar, nah itu belum ada induksi tegangan dari stator ke rotornya, belum ada induksi tegangan, sehingga tegangannya itu tegangan EMF balikannya masih sama dengan motor 12 ampere. Ketika motor itu berputar, maka akan terjadi induksi balikan, balik, sehingga arus yang mengalir pada coil itu akan berkurang. Inilah sebabnya saya ulang lagi, ketika kalian starting suatu motor dengan arus yang besar, dengan daya yang besar, maka arus startingnya itu akan besar di awal, kemudian semakin lama arusnya itu akan semakin kecil. Seperti itu. Silakan diserap dulu ya tentang EMF balikan dan torka magnetik yang kita sudah bahas tadi.
Oke, baik, kita lanjut ke induktansi balik. Induktansi balik ya, induktansi sendiri, sorry. Induktansi sendiri. Jadi kan di pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas tentang Kumlens. Nah, jadi di gambar ini kan kita sudah bahas di pertemuan pekan lalu. Tapi di sini yang diinduksi adalah kawat yang ada di sebelahnya, koil yang ada di sebelahnya. Nah, pada kasus induksi balik, arus yang mengalir di sini akan menghasilkan flux. Nah, flux ini itu akan menginduksi balik GGL ke kawat yang menghasilkan arus ini. Oke, jadi fluxnya itu, flux magnetnya dia akan menginduksi kawat yang menghasilkan flux itu sendiri. Jadi itu namanya konsepnya itu disebut dengan konsep induktansi sendiri atau self inductance. Nah, kita review kembali Kumlens. Kata Kumlens adalah suatu GGL yang dibangkitkan oleh flux magnet akan menghasilkan arus yang akan melawan perubahannya. Ingat, kalau tidak ada perubahan itu salah, karena artinya pasti akan lain, akan melawan perubahan flux magnet yang membangkitkannya. Oke, sekarang saya gambarkan suatu konduktor. Lalu di konduktor ini dia mengalir arus pakai kaidah tangan kanan, maka flux magnet itu dia akan melingkar seperti ini. Oke, dia akan melingkar. Nah, jika misalkan arusnya itu semakin lama semakin besar, oke, biar kalian tidak bingung, kok di sini. Nah, jika arusnya itu semakin lama semakin besar, ini saya gambarkan dulu. Misalkan ini saya hubung dengan suatu sumber tegangan ya. Oke. Ya, jadi mulai arus ya. Arus, atau saya sebut saja flux ya, karena perubahan flux itu sebanding dengan perubahan arus. DI itu sama dengan D flux. D per detik itu sama dengan D flux per detik. Oke, jadi laju perubahan arus itu sama dengan laju perubahan flux magnetik. Nah, di sini saya bisa taruh saja flux, kemudian ini adalah. Jika misalkan fluxnya itu semakin lama semakin naik, atau arusnya semakin lama semakin naik, maka saya bisa gambarkan dia seperti ini. Jadi semakin bertambah waktu, maka flux semakin bertambah. Nah, flux ini akan membangkitkan GGL pada konduktor ini. Dia akan menghasilkan arus yang akan melawan flux yang menyebabkannya, yang akan melawan flux yang menghasilkan flux yang melawan penyebabnya. Nah, apa yang terjadi karena kita lihat ini ya, perubahan perubahannya kan positif ini, maka akan ada induksi arus yang akan melawan flux yang menyebabkannya. Jadi pada titik ini misalkan, pada titik ini itu akan muncul suatu flux yang slope-nya itu negatif. Oh, bukan di sini, sorry. Akan muncul suatu flux yang tandanya itu negatif.
di bawah sini. Jadi dia fluxnya itu meningkat tapi dalam area negatif. Dia meningkat tapi dalam area negatif sehingga dia melawan flux yang membangkitkannya. Oke. Sehingga resultan flux itu akan jadi seperti ini. Terus menerus sampai dia konstan. Oke, jadi seperti itu ya. Itu adalah konsep dari induktansi sendiri atau self inductance. Jadi flux yang dia bangkitkan itu akan menghasilkan GGL balik yang akan melawan, yang menyebabkan, yang akan melawan perubahan flux yang membangkitkannya, yang akan melawan perubahan flux yang membangkitkannya. Sebentar saya login ulang ya, karena ini ada masalah dengan laptop saya. Oke, sudah bagus. Oke, berdasarkan hukum Faraday, jadi E sama dengan minus N d flux per dt. Jumlah koil dikalikan dengan perubahan flux terhadap waktu. Ini rumus asalnya ya, karena pada generator kan dia GGL itu sama dengan BLV ya. Nah, sedangkan pada hukum Faraday GGL itu sama dengan minus N d flux per dt. Nah, sebenarnya kalau kita jabarkan itu dia akan sama dengan ini, akan sama dengan ini. Oke, jadi ini dia ada hukum Lenz ya, hukum Lenz, supaya tidak usah kita itu. Nah, di sini E sama dengan minus L dikalikan dengan DI per dt. Minus L, di mana L ini adalah induktansinya, jadi ini relasi antara GGL yang dibangkitkan dengan induktansi. Nah, intinya ini jangan kira kalau misalkan kawat konduktor yang lurus begini tidak ada induktansinya, tetap ada induktansinya. Itu kalian akan pelajari nanti di mata kuliah transmisi atau distribusi, di mana saluran transmisi yang notabene lurus ya, saluran transmisi yang notabene lurus, nah itu ada induktansinya. Jadi tidak selalu suatu konduktor nanti dia berbentuk koil baru ada induktansinya, tidak seperti itu. Meskipun dia lurus begini tetap ada induktansi, namanya induktansi sendiri. Gampang saja ini ya. Saya jelaskan penuh rumusnya karena
sekiranya tidak ada hal spesial yang bisa ditambah dari rumus untuk induktasi sendiri di sini. Tinggal kalian substitusi saja. Jadi untuk soal nomor A ini, hitunglah induktasi dari suatu solenoid yang terdiri dari 300 Britan. Jika panjang dari solenoidnya itu adalah 25 cm, kemudian luas penampangnya itu 4 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Tinggal masukkan rumusnya, selesai dapat. Rangkaian RL. Oke, sekarang kita perhatikan sirkuit atau rangkaian pada gambar 2026. Ini maksudnya sebelah kanan ini. Nah, ketika kita hubungkan dia dengan resistor, maka arus yang mengalir itu langsung pakai hukum Ohm saja. V sama dengan I kali R, atau E di sini dia ganti dengan V ya. E sama dengan E dikurang I kali R sama dengan 0. Jadi IR-nya ini kita pindahkan ke sebelah kiri sehingga dia menjadi bersama seperti ini. Ini namanya hukum Kirchhoff tegangan ini. Kirchhoff tegangan. Resultan tegangan dalam suatu loop itu sama dengan 0. Nanti kalian pelajari di rangkaian listrik. Resultan tegangan pada suatu loop tertutup itu sama dengan 0. IR ini adalah jadi tegangan pada resistansi. Oke, jadi di sini kita lihat ketika saklar ini ada rangkaian sumber tegangan dan induktor ya. Nah, katanya di sini dia pada awalnya saklar itu dalam keadaan open, itu terbuka. Nah, ketika dia ditutup, maka akan mengalir arus. Nah, karena di sini tidak ada resistansi, maka IR-nya itu sama dengan 0. Nah, sehingga ini secara instan ya, GGL balik yang ada pada induktor ini akan sama dengan GGL dari sumber tegangan. Oke, jadi di sini seolah-olah ada sumber tegangan, tapi arahnya itu berlawanan dengan arah tegangan sumbernya. Makanya di sini dia pasang tanda negatif ya. Dia pasang tanda negatif untuk menunjukkan bahwa dia berlawanan dengan arah sumber tegangan atau arah arus yang melewatinya. Nanti ini lebih detailnya kita akan pelajari di rangkaian listrik 1 ya. Anda tahu nanti saya akan ajarkan, tapi biasanya diajarkan ini. Karena ya tidak mungkin ya, kalau misalkan suatu rangkaian kamu pasang induktor, kamu nyalakan, terus arusnya itu langsung naik tinggi, tidak seperti itu, dia akan pelan-pelan. Nah, bagaimana kita lihat ini, bagaimana cara mendefinisikan perubahan arus yang mengalir pada induktor terhadap waktu, itu ada hitung-hitungannya. Nanti kita akan lihat pada rangkaian listrik dulu. Nah, ini rumus bakunya ini seperti ini. Arus yang mengalir pada induktor itu sama dengan E per R dikalikan dengan 1 dikurang eksponensial pangkat minus T per tau. Tau ini adalah sama dengan L per L ya. Jadi bentuk aslinya ini sebenarnya sama dengan E dibagi dengan R atau V per R. Tegangan pada induktor, tegangan yang kita supply pada induktor dikalikan dengan 1 dikurang eksponensial pangkat minus R per L pangkat minus T kali R per L. Itu rumus aslinya.
Oke, kita istirahat dulu, nanti habis asar kita lanjut lagi. Kurang lebih jam 3.45 ya. Nanti sebentar saya join lagi ya, nggak usah kalian bubar dulu. Sebentar saya join lagi, nanti kita lanjut jam 3.4. Baik, Pak. Baik, Pak. Bapaknya kemana, Cok? Hai, sih. Nggak tahu, katanya istirahat sampai 3.45. Apa? Ntar orangnya masuk lagi. Nanti masuk lagi jam 3. Oh.